Hai guys, Dokter Dara di sini. Kita jumpa kembali di Praktek Santuy. Kali ini kita akan membahas tentang KPD atau ketuban pecah dini. Tapi sebelumnya, intro dulu. Oke guys, jadi minggu lalu saya ada posting story Instagram saya tentang siapapun yang ingin bertanya tentang KPD, ketuban pecah dini. Kenapa? Karena memang pada saat itu, kira-kira 1-2 minggu lalu itu, kok banyak banget saya terima pasien yang mengalami hal semacam ini, atau KPD ini. Ikan sepat ikan lele, lebih cepat, tanpa bertele-tele, ayo kita mulai. Pertanyaan pembuka dari @Devi Putri. Apa bedanya ketuban pecah dini dan ketuban rembes, dok? Nah, jadi gini. Ketuban pecah dini itu sama aja dengan ketuban rembes. Jadi gini ya. KPD atau ketuban pecah dini adalah kondisi selaput ketuban yang melindungi bayi di dalam rahim itu pecah. Pecahnya itu bisa bocor halus, ya kan? Bisa bocor halus kan akhirnya keluarnya merembes ya. Bisa juga bocornya gede, akhirnya biur gitu loh, keluarnya banyak gitu loh. Istilahnya kayak banjir, seperti itu. Dan KPD ini ciri khasnya terjadi sebelum waktu persalinan. Jadi guys, di dalam rahim, kamu bayangin, bayi itu berada di dalam balon, semacam balon yang isi air. Jadi selaput ketuban itu kayak balon, isi air, di dalamnya ada janin. Terus dia berada di dalam rahim. Nah, selaput ketuban atau si balon ini kalau bocor, disebutlah KPD. Seperti itu. Nah, KPD ini ada dua macam guys. Ada yang disebut KPD prematur ketika terjadi ketuban pecah dini sebelum kehamilan, usia kehamilan 37 minggu. Nah, biasanya ketika KPD terjadi sebelum 37 minggu ini, itu bisa menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Memang kejadian ini ya nggak terlalu banyak ya, nggak lebih dari 5% lah. Nah, yang kedua adalah KPD atau ketuban pecah dini yang aterem atau cukup bulan. Itu tandanya setelah 37 minggu. Jadi sebelum 37 minggu kan masih dibilang prematur ya. Nah, setelah 37 minggu sudah dikatakan dia itu cukup bulan atau aterem. Nah, kalau KPD yang terjadi setelah 37 minggu itu bisa dikatakan KPD yang wajar. Dan kadang-kadang ini adalah suatu tanda akan terjadinya persalinan. Oke? Jelas ya? Oh iya guys, hampir lupa nih. Jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video baru dari saya, kalian bisa segera tahu. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Nadia Natasha. Tanda-tandanya apa, dok? Apakah bisa terjadi di usia trimester 2? Nah, jadi gini nih. Tanda-tandanya KPD atau ketuban pecah dini jelas. Ada keluar air-air dari vagina. Bisa sedikit, bisa banyak. Maka itu tadi sebelumnya ya, kalau dia merembes, itu berarti bocor halus. Keluarnya pasti dikit-dikit. Tetapi continuous nih, terus-terusan. Bisa juga biur langsung banyak gitu loh. Langsung tiba-tiba basah kuyup. Nah, ini prinsipnya ya kayak kita kalau tahu, saya contohin ya, kayak ban mobil lah ya, atau ban sepeda gitu kan. Kan bocornya tuh bisa langsung tiba-tiba gembes gitu ya. Ada yang kok lama baru kempes, yaitu tergantung derajat kebocorannya. Sekali lagi seperti itu. Nah, bisa juga kondisi ini terjadi dadakan. Ya kan? Jadi tidak harus kondisi pecah ketuban ini. Biasanya kan orang taunya pecah ketuban umumnya dia amit-amit nih ya, jatuh di kamar mandi, ya kan? Jatuh di jalanan terus langsung basah, itu jelas. Tapi ada kondisi seperti yang terjadi oleh si Nadia Natasha ini, dia itu terjadi di trimester kedua. Ada pasien saya juga kira-kira 3 bulan lalu itu terjadi di trimester kedua. Nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu keluar aja air ketubannya. Nah, ini memang bisa terjadi hal-hal semacam itu. Jadi tidak selalu terjadi pada saat cukup bulan ya, kan di pertanyaan sebelumnya saya udah jelasin. Yang namanya KPD bisa terjadi sebelum 37 minggu, jadi bisa aja dari trimester kedua sebelum trimester 3, dan bisa juga terjadi setelah 37 minggu, itu jelas di trimester 3. Dan dia bisa sekonyong-konyong muncul, bisa karena ada diawali oleh sesuatu hal, contohnya kayak dia jatuh. Umumnya kan kalau perempuan hamil tuh jatuh, kadang-kadang ketubannya pecah ya. Biasanya kadang-kadang seperti itu, tapi ada juga yang dialami Natasha ini, dan ini nanti kita akan jelaskan di pertanyaan berikutnya. Kok tiba-tiba dadakan bisa ketuban tersebut pecah. Oke, jelas ya Natasha ya. Pertanyaan berikutnya dari Fresia.flow. Dok, gimana caranya ngebedain air ketuban KPD dengan urin?
Urin ini air urin ya, kencing ya. Karena kadang-kadang sama beningnya. Nah, jadi gini nih. Kalau air ketuban itu dia itu bening dan tidak berbau. Sedangkan urin itu ada bau khasnya, yaitu bau pesing. Ya kan? Jadi saya rasa hampir semua orang tahu lah bau urin ya. Nah, jadi kalau ada basah nih, umpamanya teman-teman mengalami, mudah-mudahan sih enggak ya. Langsung aja coba dicium gitu loh. Kalau ada bau menyengat atau bau pesing, nah itu kemungkinan besar urin. Karena air ketuban itu umumnya tidak berbau. Kalaupun ada baunya tapi tidak khas dan tidak menyengat. Seperti itu. Nah, kadang-kadang nih kalau masih bingung ini urin atau air ketuban ya, coba ngeden. Gitu loh, ngeden. Nah, kalau air ketuban pada saat kita ngeden, dia itu biasanya akan keluar. Dan keluarnya itu dari jalan nahir atau vagina. Bukan dari lubang kencing. Saya rasa perempuan pasti tahu lah, bisa membedakan cairan tersebut keluar dari agak ke depan, itu di lubang kencing, atau agak lebih ke belakang, jalan nahir atau vagina. Itu salah satu cara untuk mau tahu nih, ini kira-kira cairan keluar dari mana. Kalau keluar dari vagina, air ketuban. Kalau mamanya dari depan ya jelas lah urin ya, dari saluran kemih seperti itu. Kemudian kalau urin itu bisa ditahan, ya kan? Kalau air ketuban tuh dia tidak bisa ditahan, dia akan keluar terus. Jadi akan terus-terus basah di bawah itu. Jadi dia keluar dan kita kadang-kadang nggak rasa, tahu-tahu basah aja kita punya celana dalam. Nah, itu yang membedakan urin dan air ketuban. Dan kadang-kadang kalau air ketuban keluar itu pasti sedikit ada tekanan lah. Tekanan di rongga panggul ya, di perut bagian bawah. Kurang lebih seperti itu. Oke, jelas ya Fresia ya. Pertanyaan berikutnya dari Dedi Patricia 2828. Dok, gimana cara bedain lendir keputihan sama merembesnya air ketuban? Nah, ini yang memang rada sulit nih. Kalau umpamanya di pertanyaan sebelumnya, urin dan air ketuban itu gampang kita bedain. Karena dari baunya, bau urin menyengat. Sedangkan bau air ketuban itu cenderung biasanya tidak berbau atau tidak berbau menyengat, seperti itu. Nah, kalau keputihan ini agak sulit. Nah, keputihan biasanya itu berwarna putih dia, putih yang agak sedikit lebih pekat. Jadi kayak lendir putih, kayak susu atau kayak ingus yang berwarna putih gitu loh. Jadi putihnya sedikit lebih kayak kayak putih susu lah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan air ketuban itu kan dia warnanya bening ya, seperti itu. Jadi berbeda nih. Tapi memang ada kondisi yang sulit nih, terutama pada bumil yang keputihannya tuh encer, sehingga dia dia gampang ngalir keluar. Nah, kadang-kadang orang bingung nih. Ini yang ngalir keluar nih keputihan atau ketuban yang keluar. Nah, kadang-kadang kan kalau yang keluarnya dari vagina yaitu keputihan ini, itu kan kita nggak bisa bedain sama KPD. Nah, kalau sudah terjadi kondisi seperti itu, menurut saya itu saatnya kalian harus datang ke dokter kandungan untuk dilakukan tes yang namanya tes lakmus. Jadi itu ada alat tertentu untuk ngetes apakah cairan yang keluar dari vagina keputihan atau bahkan ketuban. Jadi ingat ya, kasus keputihan yang encer ini memang sedikit rada berbeda sama urin. Jadi kalau keputihannya encer, ragu ini ada keputihan atau jangan-jangan bisa juga keputihan itu campur ketuban. Kenapa? Karena kalau di keputihan yang abnormal, tumbuh kuman di situ, kumannya bisa naik ke dalam rahim, bikin selaput ketuban bocor, bisa saja keputihan bercampur dengan air ketuban. Nah, itu cara taunya dengan melakukan salah satunya tes lakmus. Oke? Pertanyaan berikutnya dari Civa 17. Dok, bagaimana cara mengetahui jika yang keluar itu air ketuban? Apakah berbau pekat atau menetes? Nah, ini kurang lebih sama ya seperti pertanyaan di atas tadi. Jadi kalau untuk mengetahui secara pasti harus datang ke dokter atau minimal ke bidan untuk dilakukan tes lakmus. Biasanya kalau datang ke dokter kandungan selain di tes lakmus, dokter pasti akan USG nih. Dilihat nih kira-kira volume air ketuban atau jumlah air ketuban di dalam rahim masih banyak apa enggak. Bagaimana kondisi bayi, berapa ukuran bayinya yang terakhir. Dan biasanya juga dilakukan CTG atau kardiotokografi, itu kayak rekam jantung janin, untuk memastikan kondisi ibu dan janinnya baik. Karena ada kondisi tertentu, pecah ketuban atau KPD, ini bayi harus dilahirkan. Nah, dokter harus tahu nih, bayi ini dalam rahim tuh udah siap belum? Udah cukup kuat belum? Udah cukup besar? Udah matang belum paru-parunya? Seperti itu. Nah, memang resiko terbesar ketuban pecah dini ini bisa terjadi yang namanya infeksi. Infeksi ini bisa terjadi pada janin, bisa terjadi pada rahim, dan juga pada ibunya. Infeksi ini dari mana? Tentunya dari kuman-kuman atau bakteri yang hidup di vagina. Karena kuman tersebut dia akan langsung lari ke atas. Sebelumnya kalau dia lari ke atas, ada selaput ketuban, dia nggak bisa masuk.
Tapi begitu sudah bocor, sudah ada lubang, dia akan masuk di lubang itu. Dan istilahnya si janin itu diserang sama kuman situ tanpa ada perlawanan. Itu yang kadang-kadang janinnya bisa terinfeksi dan itu sangat berbahaya. Kondisi semacam ini juga, kondisi KPD ini juga dapat meningkatkan persalinan prematur. Dan tentunya dengan segala komplikasinya ya. Jadi harus hati-hati jika terjadi yang namanya pecah ketuban. Jadi itu sebaiknya cek. Kadang-kadang ada orang berpikir, enggak lah, mungkin keputihan lah, mungkin urin lah. Jangan digituin, karena kondisi KPD ini tidak bisa dianggap enteng. Oke, pertanyaan berikutnya dari Rizang Riani 9205. Kalau udah hamil 38 minggu, belum ada pembukaan tapi udah kontraksi-kontraksi dan ketuban pecah, gimana dok? Nah, jadi gini nih. Kalau terjadi KPD, kehamilan sudah lebih dari 37 minggu, biasanya dokter akan mempercepat persalinan dengan dilakukan yang namanya induksi persalinan. Supaya nggak terlalu lama bayi tersebut bisa lahir. Itu kuncinya. Tapi kalau pecah ketuban ini antara 34 sampai 37 minggu, dokter pasti harus memastikan apakah paru-paru janin sudah matang belum. Kalau belum, dilakukan pematangan paru-paru janin, biasanya dikasih steroid, dikasih obat gitu ya. Kemudian kalau memang harus lahir, dilahirkan, tapi tentunya harus ada persiapan ruang NICU. NICU itu ruang ICU buat bayi yang baru lahir. Tetapi yang ngeri nih, kalau ketuban pecah sebelum 34 minggu, pasti dokter akan juga melakukan yang namanya pematangan paru-paru janin dan kalau bisa dipertahankan selama mungkin nih. Jadi biasanya itu bumil tersebut disuruh bed rest. Jadi dia nggak boleh ngapa-ngapain, terpaksa dia harus ikhlas ya, bersabar di tempat tidur, nggak boleh ngapa-ngapain karena jangan sampai ketubannya makin pecah. Biasanya kadang-kadang kalau bocornya sangat halus banget, biasanya ketika dikasih antibiotik dan lain sebagainya, pasien bed rest, kadang-kadang tuh dia nggak makin keluar lagi tuh. Itu kuncinya, oke? Pertanyaan berikut dari Sasha Lauder. Walau induksi, apa benar most case KPD berujung gagal normal dan harus SC? Kayak aku. Oh iya. Jadi Sasha ini, saya ingat nih, Sasha ini pasien saya. Ini kalau nggak salah sudah lebih 5 tahun lalu ya. Mungkin Sasha ini melahirkan sekitar tahun 2013-2014 nih. Cuman pada saat itu dia melahirkan sama teman saya karena saya pada saat itu lagi cuti. Jadi memang ceritanya saya ingat, Sasha ini pada saat itu tubannya pecah. Akhirnya diinduksi oleh dokter pengganti, oleh teman sejawat saya, tetapi ternyata gagal. Sehingga Sasha harus melahirkan lewat proses operasi sesar. Pada saat itu Sasha agak sedikit kecewa gitu loh, karena gagal melahirkan normal. Nah, intinya gini, gagalnya induksi pada saat kasus KPD ini bisa terjadi oleh banyak faktor, ya kan? Jadi bisa karena tidak respon terhadap obat, bisa semacam itu. Umumnya sih seperti itu. Jadi gagal induksi itu kadang-kadang tidak respon terhadap obat perangsang kontraksi tersebut. Sehingga harus dioperasi. Pertanyaan berikut dari Luhayu Putu. Luhayu Putu, orang Bali nih kayaknya. Penyebab dan pencegahannya gimana dok? Saya hamil dengan resiko tinggi soalnya. Oke, jadi penyebab daripada KPD umumnya itu adalah infeksi. Infeksi ini bisa terjadi di vagina, bisa terjadi di serviks atau di mulut rahim, ataupun terjadi di rahim. Nah, tanda-tanda infeksi biasanya ada keputihan yang abnormal tuh di vagina. Entah keputihan yang berbau, gatal, berubah warna, terus berbiji-biji, itu harus hati-hati. Makanya kalau teman-teman yang hamil ada keputihan yang rada nggak normal nih, segera periksa. Takutnya itu bisa bikin infeksi yang berpotensi bikin ketuban pecah dini. Kemudian kedua, pada kasus-kasus penyakit menular seksual. Ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pecah ketuban pada bumil yang memiliki penyakit menular seksual. Nah, bisa juga pada kasus-kasus polyhydramnion. Apa itu polyhydramnion? Jadi orang hamil tetapi jumlah air ketubannya berlebihan. Jadi bisa kalian bayangin ya, kayak balon diisi air banyak banget kan lama-lama bisa bocor gitu loh. Karena nggak kuat selaput ketuban itu menahan volume air ketuban yang terlalu banyak. Bisa juga pada kasus-kasus pernah riwayat operasi mulut rahim. Ya kan, operasi serviks kadang-kadang tuh kalau ada beberapa kasus lah ya. Sebelum hamil dia mungkin ada masalah di serviksnya. Sehingga serviksnya itu harus dioperasi, entah dipotong sebagian dan segala macam, sehingga mulut rahim itu menjadi lebih lebar. Pada saat dia hamil, itu berpotensi tuh memang bikin bocor air ketuban, bahkan bisa jadi prematur juga. Kemudian pada kasus lain, pada kehamilan kembar. Kehamilan kembar juga berpotensi bikin ketuban pecah. Pada perempuan yang suka merokok, harus hati-hati, itu juga berpotensi menyebabkan
ketuban pecah dini. Dan terakhir, pada wanita yang punya riwayat KPD sebelumnya juga harus berhati-hati. Jangan-jangan bisa berulang, terutama KPD-KPD yang disebabkan oleh kelainan organ. Contohnya kayak ada riwayat operasi serviks, contohnya seperti itu. Atau dia punya riwayat merokok. Nah, itu memang harus hati-hati. Oke? Sekarang kalau bicara pencegahannya, ada beberapa hal yang bisa kita cegah ya. Kayak contohnya infeksi vagina, penyakit menular seksual. Itu makanya pentingnya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sebelum hamil. Supaya kalau ada kelainan, dokter obatin dulu nih. Supaya pada saat hamil, resiko infeksi, kalaupun dia ada riwayat penyakit menular, itu bisa sudah diobatin dulu, jadi sudah lebih aman. Nah, berikut pula kalau umpamanya yang nggak bisa kita apa-apain ya. Contohnya kayak orang hamil kembar. Cuman kan jarang lah ya, hamil kembar sekarang, nanti berikutnya hamil kembar lagi, itu kan jarang. Terus kalau umpamanya dia riwayat ada operasi serviks, ya kan, itu dokter harus memastikan pada saat mau hamil berikutnya serviksnya gimana. Kadang-kadang tuh harus kayak diikat tuh serviksnya, di cerclage namanya, supaya dia nggak terlalu kebuka, agak sedikit nutup. Dan yang paling penting kalau yang merokok, kadang-kadang kayak pasien saya juga, tidak sedikit pasien saya memang merupakan perokok gitu loh. Makanya memang rokok ini sebenarnya kurang bagus ya. Jadi kalau bisa perlahan-lahan dikurangin supaya mudah-mudahan kalau dia hamil berikutnya bisa lebih optimal lagi kalau ternyata di sebelumnya, kehamilan sebelumnya dia terjadi KPD. Oke, pertanyaan berikutnya dari Deskris. Dok, kalau pernah riwayat KPD, apakah akan ada kemungkinan KPD pada kehamilan berikutnya? Oke, saya tahu nih. Deskris ini adalah ibu dokter, pasien saya nih. Deskris ini yang saya sebutin di awal tadi, ketubannya pecah pada saat kehamilan baru 7 bulan, bayangin, 28 minggu. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah kita rawat, pasien juga kooperatif ya, jadi sampai bela-belain tuh, nggak praktek, bed rest, akhirnya bisa terjadi persalinan mendekati cukup bulan, dan bayinya sehat, ibu juga sehat. Nah, memang Desi ini ada riwayat KPD. Pertanyaannya, apakah bisa berulang? Sama seperti jawaban saya di pertanyaan sebelumnya, KPD ini bisa saja berulang. Nah, yang harus diwaspadai biasanya apa? Itu tadi infeksi. Makanya kalau hamil, terutama ketika menginjak trimester 2, itu biasanya memang cairan vagina tuh makin banyak produksinya. Semakin banyak produksi cairan vagina atau keputihan, resiko kuman tumbuh juga semakin tinggi. Makanya menjaga kebersihan genital tuh harus lebih ekstra lagi. Dan juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh, salah satunya dengan tidur. Kadang-kadang kan memang ada orang hamil tuh sulit tidur ya. Semakin sulit tidur, daya tahan tubuh turun, akhirnya kuman-kuman di vagina yang sehat pun menurun jumlahnya. Kuman-kuman yang tidak baik meningkat jumlahnya. Bisa menyebabkan keputihan. Jadi mudah-mudahan kalau Desi hamil lagi bisa memperhatikan hal semacam itu. Oke, pertanyaan terakhir dari William Rosmi. Hal pertama yang harus kita lakukan kalau curiga KPD jika belum bisa ketemu obgyn. Oh, maksudnya apa yang harus dikerjakan kalau tiba-tiba keluar ketuban tapi belum bisa ketemu dokter kandungan gitu barangkali maksudnya ya. Kalau saran saya pertama lakukan adalah bed rest. Berbaring, jangan banyak gerak. Kemudian pakai pad atau celana dalam yang warna terang, warna putih, untuk melihat apakah cairan tersebut yang keluar bening atau berwarna. Jangan-jangan kalau berwarna kan bisa aja kayak keputihan yang abnormal seperti itu ya. Nah, itu gunanya kita melakukan pakaian dalam yang berwarna. Kemudian kita observasi, kita lihat kurang lebih 1-2 jam ke depan. Jika masih ngalir, kita boleh ngeden dikit, gitu loh. Dia ngalir, nggak berhenti-berhenti, jangan-jangan itu air ketuban. Pada saat seperti itu harus segera ke rumah sakit. Nah, pada saat yang paling penting adalah ketika kondisi semacam ini terjadi, teman-teman jangan panik. Karena ketuban itu keluar, itu tidak langsung habis kok. Walaupun kadang-kadang dia biur banyak gitu ya, kadang-kadang itu pun tidak langsung habis. Karena air ketuban itu kan jumlahnya lumayan banyak. Yang penting segera ke rumah sakit, jangan tunda-tunda. Paling kalau mau mengobservasi ya kadang-kadang 1-2 jam lah. Tapi kalau tetap masih keluar, tepat ke rumah sakit. Karena semakin cepat ditangani, semakin baik outcome-nya. Seperti itu. Dan resiko infeksi terhadap janin dan rahim juga menjadi semakin kecil. Oke guys, itu tadi pertanyaan-pertanyaan tentang ketuban pecah dini. Kasus yang lumayan sering sebenarnya kita temukan di klinik. Semoga jawaban saya cukup bisa dimengerti. Dan kalau ada komentar atau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, tolong bantu like dan share ke teman-teman yang lainnya. Bye! Kita ketemu kembali di Praktek Santuy.
kurang oke kayaknya. Gimana kok? Gua jadi lupa. Gimana sih? Itu dekat rumah saya ada mau jual tuh rumah tuh. Selang satu rumah mau saya beli tuh. Problemnya cuma satu itu. Duitnya yang belum ada.